Tuhan, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Kesaksian pujian yang luar biasa ya, 39 tahun. Puji Tuhan, lama loh, 39 tahun ya. Saya baru-baru ini dengan Mama Michelle 10 tahun, tapi saya kenal dia 7 tahun, jadi 17 tahun Tora. Aku kenal begitu, aku kenal. Kalau Nenek Engki dengan Tete Engki 39. Lama ya, puji Tuhan. Di sini ada yang lebih lama lagi dari itu? Yang sama-sama? Tua? So, berapa lama Pak Amo Inting? So, lebih 39? Lebih, puji Tuhan. Luar biasa ya. Nah saudara, itulah lika-liku kehidupan manusia ya. Kadang-kadang dalam satu hubungan saudaraku, tidak semuanya itu baik. Boleh dicek ya. Ya kan? Kadang-kadang saudaraku kita diperhadapkan dengan situasi yang ego seseorang itu lebih dominan. Itulah hidup saudara. Apalagi ketika dipercayakan anak-anak, tentu lebih variasi lagi saudaraku. Anak-anak 3 dengan 4 beda-beda lagi. Anak-anak 1 dengan 2 beda lagi pergumulannya saudara. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar saudaraku. Bagaimana kita bisa mengalami kehidupan saudara yang seperti Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Makanya lagu tadi itu saya suka sekali ya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal duluan ya. Saudara, kita percaya enggak? Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang gak pernah gagal. Walaupun kelihatannya dalam kasat mata kita mungkin itu kayaknya gagal bagi saya. Tapi kalau orang yang percaya sama anugerah Tuhan, dia melihat itu bukan sebagai kegagalan karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah menghendaki anak-anaknya gagal. Amin. Dia nggak pernah lalai. Oh Tuhan, saya sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun Tuhan. Tapi percayalah saudara bahwa Allah yang saudara sembah tidak pernah lalai. Mungkin waktunya agak molor menurut kita saudara, tapi bagi Tuhan itu waktu yang terbaik. Amin. Tidak ada yang dia tidak tepati. Nah kita sama-sama belajar dengan tema ini saudara. Terhubung dengan supply. Supply artinya turang connect dengan supply. Supply itu apa ya? Penyedia. Supply itu kalau misalnya ada toko-toko kecil, kios-kios kecil, maka ada suppliernya yang akan mengirim ke situ. Nah, kalau dibilang terhubung dengan supply, berarti kita mau bicara tentang bagaimana kita manusia, saudaraku, terhubung dengan Tuhan. Sebagai supplier kehidupan, katakan amin. Nanti kita akan lihat, saudaraku, bahwa sebenarnya Tuhan gak mau kita gagal. Tuhan tidak mau ada keluarga-keluarga yang kemudian punya pergumulan luar biasa dan akhirnya berakhir dengan kekalahan menurut ukuran manusia. Tidak. Karena masalahnya cuma di sini sebentar. Simple. Kejadian 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan, waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka terhubung dengan Tuhan yang semua ada. Bahkan sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan telah menciptakan semua yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa. Katakan amin. Kenapa? Karena Adam dan Hawa terhubung dengan supply, yaitu Tuhan. Kapan Adam dan Hawa bergumul saudara? Kapan Adam dan Hawa terpisah dari supply itu? Waktu dia memilih untuk tidak taat. Kita lihat ya. Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu.
Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara perhatikan, waktu Adam dan Hawa terpisah daripada Tuhan, saudaraku, menderita hidup. Waktu Adam dan Hawa memilih untuk memisahkan diri dari Tuhan, memisahkan diri dari hubungannya dengan Tuhan, saudaraku, mereka mau ikut maunya mereka sendiri. Mereka mau coba-coba, kayaknya ini bagus ya. Kalau kita mengerti apa yang baik dan yang benar, kita mulai bergantung pada diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Dan waktu itu terjadi, saudaraku, firman Tuhan bilang, perempuan kemudian mengandung dan itu menderita. Artinya, sebelum itu terjadi, kalau mengandung, sebenarnya nggak sakit. Harusnya begitu. Kalau tidak dosa, artinya apa sampai hari ini, saudaraku? Kita akan susah payah banting tulang untuk bekerja. Itu binatang cuma turun bilang, ngapain giliran nanti siang ya? Mungkin orang langsung turun. Hati ngini, aku datang. Tapi ini petung harus turun cari. Ikan setengah mati, hampir tenggelam orang. Kalau dulu mungkin cuman, ya hari ini bobarai muncul dia. Sah, digoreng. Besok, apa lagi? Kombong. Mah gorango terlalu ini, tapi gorango dulu-dulu itu aman-aman. Kalau sekarang susah. Melea, saya pernah tak tusuk. Itu minta ampun. Ada yang pernah tertusuk Melea di sini? Sakit, saudara. Tapi saya pikir ini Melea ini waktu belum jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa, kayaknya tidak begini dia ini. Iya kan? Karena baik semua loh. Harimau bisa bersahabat. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, semua jadi kutuk bagi manusia. Binatang pun susah orang dapat. Iya kan? Ikan-ikan tadinya yang bagus kemudian tiba-tiba berubah jadi musuhnya manusia. Ular yang orang bisa baku sapa, sekarang orang baku kejar, baku bunuh kan. Berani ngana injak dia, ngana ditangkap. Kalau kita duluan, dia mati kan. Cuma begitu. Tapi itu Alkitab sudah katakan, saudaraku. Nah, kapan ini terjadi? Waktu manusia kehilangan kemuliaan. Waktu manusia kehilangan suplai daripada Tuhan, saudara. Makanya hari ini banyak orang yang bekerja sampai stres. Keluarga-keluarga punya pergumulan luar biasa. Kenapa? Karena kehilangan suplai. Rumah tangga yang tadinya bahagia tiba-tiba berubah jadi tidak bahagia. Kenapa? Kehilangan suplai. Yang tadinya waktu pacaran semuanya manis, pas masuk pernikahan neraka. Sampai ada yang trauma tidak mau menikah. Kenapa? Dia lihat. Padahal dari semula, saudaraku, Allah tidak ciptakan demikian. Makanya hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Katakan aku bersyukur. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini. Waktu Tuhan mau bereskan semuanya. Karena Tuhan tahu manusia nggak bisa, saudara. Saudara memperbaiki hubungan, kita nggak bisa. Jujur. Ada orang baik sama kita. Iya kan? 100 kebaikannya. Tapi waktu dia bikin salah satu kali, yang saudara ingat baiknya atau salahnya? Jujur. 100 kebaikannya tiba-tiba hilang. Cuma karena satu kesalahan. Itulah manusia. Makanya Tuhan tahu manusia tidak akan bisa memperbaiki hubungan. Kenapa? Karena dosa harus dibayar, saudaraku. Dengan darah. Hukuman harus ditanggung.
dan manusia, saudaraku, tidak bisa menanggung semuanya itu. Kenapa? Karena begitu beratnya penghukuman supaya orang diselamatkan. Dan Kristus hadir, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan binasakan. Ini bicara tentang apa? Waktu Adam dan Hawa jatuh. Dia curi hubungan yang intim. Dia bunuh hubungan yang intim. Dan Adam dan Hawa jatuh dalam kebinasaan. Tapi Tuhan bilang, aku datang supaya mereka, siapa mereka? Saudara dan saya. Saudara berpegang firman Tuhan ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau dibilang kelimpahan, saudaraku, artinya bukan cuma full, tak tumpah-tumpah. Tuhan datang, dia tahu hubungan tidak bisa lagi baik. Makanya Tuhan harus berikan hidupnya sendiri sebagai korban untuk pulihnya sebuah hubungan. Bayangkan, tadinya kita menjadi seteru dengan Allah, tapi diperdamaikan dengan darahnya. Makanya Tuhan bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Tapi banyak kita yang gak percaya, saudara. Padahal simpel, kekristenan itu cuma percaya. Saudara percaya enggak waktu saudara terima Yesus, maka Yesus ini yang akan memulihkan kehidupan saudara. Saudara percaya enggak itu? Kalau tidak terjadi di angkatan ini, maka percayalah angkatan selanjutnya akan terima. Amin. Kalau tidak terjadi di angkatan selanjutnya, maka percayalah angkatan selanjutnya kemudian akan terima. Karena bangsa Israel waktu mereka dijanjikan Tuhan untuk terima Kanaan, yang keluar itu enggak dapat. Tapi angkatan selanjutnya, selain Yosua dan Kaleb ya. Artinya apa? Kalau Tuhan janji, pasti. Mungkin waktunya molor, tapi pasti. Jadi hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, engkau yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau di angkatan ini engkau rasa bahwa sepertinya susah, saya mau bilang, jangan kecewa, jangan putus asa. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Kalau hari ini saudara berdoa sepertinya tidak ada jawaban, jangan kemudian saudara putus asa. Kenapa? Karena ada angkatan selanjutnya. Itu yang saya mau bilang. Karena Tuhan bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Saudara, saya cepat dengan ini dulu. Yohanes 15 ayat 4. Bagaimana kita punya keluarga, pelayanan, pekerjaan, karir. Saudara, yang harus kita lakukan, Yohanes 15 ayat 4 bilang begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, hello saudara, perhatikan baik. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Simpel. Cuman satu, bagaimana kita alami yang namanya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Alkitab bilang, tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita yang upaya sendiri mau kasih bahagia terhadap keluarga, orang capek, stres. Tapi waktu saudara tinggal di dalam Tuhan, nanti kita akan lihat. Saudara, Yohanes 15:5 bilang gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Saudara boleh punya usaha untuk bekerja. Saudara boleh kasih sekolah tinggi anak-anakmu, silakan, gak apa-apa. Tapi kalau tidak di dalam Tuhan, Alkitab bilang tidak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena kita akan terjatuh pada keputusan mengandalkan diri sendiri. Alkitab bilang terkutuk. Tapi waktu saudara mengandalkan Tuhan, kan saudara lihat ayatnya ya, ada contoh. Sama dengan buah, dia nggak usah harus bakuat babuah. Saya ulang-ulang bilang, itu pohon cingke
DP cabang-cabang itu yang menghasilkan buah cingke, dia nggak perlu kuat untuk buah supaya keluar buah. Tidak perlu. Cukup DP ranting tak tancap di DP pohon. Pasti dia berbuah. Pasti. Roh baru yang A, yang B. Gak bisa, buah roh kita gak bisa usahakan. Buah roh itu lahir ketika kita tertancap kepada Tuhan, maka menghasilkan buah roh. Makanya hukum Taurat atau ketaatan hukum, saudaraku, waktu orang tertancap sama Tuhan, dia tertancap. Harusnya tanpa ada hukum dia bisa. Misalnya, dia tertancap sama Yesus. Dengan sendirinya kesadarannya dia akan Tuhan membuat dia tidak mencuri, membuat dia rajin ibadah, membuat dia sungguh-sungguh pelayanan. Karena apa? Tertancap. Tertancap. Jadi orang yang tertancap sebenarnya tanpa dibilang ayo kamu sambayang, dia pasti datang. Kenapa? Karena dia melekat pada pokok. Dan Alkitab bilang pasti berbuah. Bapak-bapak, kita orangnya gampang emosi ya. Ketemu dengan istri, dengan anak-anak. Kadang-kadang orang capek, saudara. Capek. Aduh. Waktu saya baca ini, Tuhan cuma mau kasih ingat. Tertancap. Kau hadapi istri dengan kekuatanmu, cuma baku marah. Yang istri-istri hadapi suaminya dengan dia punya kesabaran katanya. Hitung waktu, 1 bulan, sesuak dia bilang. Tapi waktu saudara tertancap sama Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan melahirkan melalui saudara. Bagaimana itu sabar, bagaimana itu melayani, walaupun kita diperlakukan tidak bagus. Bukan kita, tapi Tuhan. Karena kita menempel kepada suplai, maka dia sendiri yang akan mengalir lewat kita. Sehingga waktu saudara ketemu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, kadang-kadang kita mau marah, tapi biasa hati kecil itu muncul, saudara. Dan itu kuat, dan saudara gak jadi marah. Saya latihan ini, saudaraku. Pergumulan luar biasa. Saya tukang bapukul dulu, Michelle. Tukang bapukul Michelle. Tapi saya datang sama Tuhan, saya bilang Tuhan dia anak perempuan. Saya tidak bisa Tuhan. Sampai tangan ini terlalu gampang Tuhan. Sampai hati ini terlalu gampang emosi Tuhan. Sampai hari ini saya gak pernah pukul Michelle. Padahal dulu kelakuannya sama. Bahkan kadang-kadang ini lebih saya so bilang, Dek, kakak, nanti papa pulang sekolah, kakak di rumah ya. Oke? Janji dong. Tas, pelukan. Saya pulang sekolah, dia gak ada. Oke. Kakak kok tadi gak di rumah? Iya papa minta maaf ya, aku janji besok gak. Oke. Besok dong saya pergi ke sekolah. Nah ingat ya, udah janji loh kemarin loh. Jangan kemana-mana ya. Papa pulang, kakak ada di rumah. Oke. Saya pulang, tidak ada. Bahkan kadang sampai sore baru pulang. Itu kalau masih dulu, itu anak tuh injak-injak. Tahu nggak, pikir karena lahir itu gampang. Karena dia punya sejarah lahir yang harus saya ceritakan terus sama dia. Kita nggak bisa, saudaraku. Tapi Tuhan mau. Bagaimana caranya? Cuma tertempel sama Tuhan. Makanya lihat ayat selanjutnya. Ya. Waktu Maria dengan Marta, Lukas 10:38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia berkata Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, yang Maria lakukan hanya duduk di kaki Tuhan. Dan apa yang Yesus bilang? Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hanya satu saja yang perlu. Artinya apa? Yesus mau bilang sama Marta, Marta, dalam hidup ini yang paling utama satu, duduk dekat kaki Tuhan. Karena waktu kau duduk dekat kaki Tuhan, kau bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Waktu kau duduk di kaki Tuhan, ketika kau bekerja kau tidak akan sungut-sungut. Waktu kau duduk di kaki Tuhan, ketika engkau memberi, engkau tidak mengharapkan kembali. Waktu kau duduk di kaki Tuhan. Tapi lihat waktu Marta tidak duduk di kaki Tuhan. Dia bekerja, kelihatannya melayani, tapi kemudian dia bapeto. Berapa banyak kita yang begitu kan? Apalagi orang para pendeta. Kelihatannya orang melayani, pulang orang cerita. Kenapa? Karena kita nggak duduk di kaki Tuhan. Waktu Maria mengerti ini, saudaraku, Maria hanya duduk di kaki Tuhan. Dan Alkitab bilang, Yesus bilang sendiri, bahwa Maria engkau memilih yang terbaik. Tidak bisa diambil. Kenapa? Karena tertancap kepada yang empunya dunia ini. Wow, luar biasa. Saudara bayangkan, kalau keluarga jemaat Tuhan di tempat ini, semua tertancap sama Tuhan. Apa yang terjadi di jemaat? Hari ini terang bangun. Memang saya begitu mengerti saudara, kita punya banyak kebutuhan. Tapi waktu kita tertancap, kita pasti bisa juga berbagi dengan pelayanan yang ada. Tidak sungut-sungut. Tapi Marta, dia bekerja, bagus layani Tuhan Yesus. Tapi kemudian dia capek sendiri. Kenapa? Karena dia andalkan kekuatannya untuk melayani Tuhan. Tapi Maria, dia tahu hatinya Tuhan. Oke, kita cepat lagi. Saudara, ini dua kisah yang terbaik. Kisah yang pertama, Roma 4 ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dulu saya sering bilang begini, Daud itu disukai Tuhan karena dia jago menyembah. Daud itu disukai Tuhan karena dia jago main alat musik. Dan Tuhan senang pada penyembahannya. Apakah itu? Kurang tepat saudara. Karena penyembahannya, pujiannya, itu adalah buah dari perjumpaannya dengan Tuhan. Saudara bayangkan ini Roma 4 ayat 6 sampai 8. Ini kan harusnya kejadian ini terjadi waktu Yesus mati di kayu salib. Tetapi Daud telah melihat kejadian ini sebelum Yesus lahir. Artinya apa? Di zamannya dia. Bayangkan. Maksudnya apa? Hatinya Daud sama dengan hatinya Bapa. Itu yang buat Bapa senang sama Daud. Bukan karena dia jago memuji. Saudara perhatikan Daud siapa? Daud. Makanya waktu saya renungkan tentang kisahnya Daud, Tuhan itu saya. Itu kita. Saudara tahu Daud? Siapa lagi yang urapi Daud? Samuel ya? Samuel. Waktu Samuel datang sama Isai, Daud di mana? Di padang. Saudara bayangkan, papanya Isai lupa kalau dia punya anak namanya Daud. Kan disuruh bajejer dong. Isai, mana anak-anakmu yang laki-laki? Tolong kasih bajejer. Dikasih bajejer semua. Daud tidak ada. Daud dilupakan. Kenapa? Karena memang standar seorang raja tidak ada sama Daud. Kecil, imut-imut, merah-merah. Iya kan? Kecil, tidak tegap. Tetapi yang dikasih bajejer adalah mereka yang tentara-tentara, yang gagah, bodinya bagus, tinggi. Di mana Daud? Dilupakan. Bahkan papanya sendiri lupakan dia. Kenapa Daud bisa menyembah Tuhan luar biasa? Karena dia sadar waktu papanya lupakan dia. Makanya muncul, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Justru yang terlupakan oleh dunia, saudaraku, saya mau bilang, orang yang terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan panggil dia untuk memuliakan namanya. Katakan amin.
Itu Daud. Papanya bilang, waktu ditanya, cuman ini anakmu. Ada lagi satu. Tapi masih gembala ini domba. Panggil. Baru dipanggil. Tapi waktu Daud datang, Tuhan langsung bicara. Urapi dia. Saudara, dari situlah Daud kemudian melahirkan penyembahan yang berkenan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia tidak layak jadi raja. Dia tidak pantas jadi raja. Tapi karena anugerah kemurahan Tuhan, karena kebaikannya Tuhan kepadanya, maka itulah yang membuat dia jadi raja. Bukan karena dia tegap, bukan karena dia bagus, kemudian dia jadi raja. Karena anugerah. Sehingga ketika Daud menyembah, dia menyembah dengan anugerah Tuhan. Karena dia sadar kalau dia ada di posisi itu, bukan karena dia, tapi karena pemberian Tuhan. Hubungan yang terakhir, kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir Petrus ini saudara, Lukas 5 ya. Saya baca. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Kita baik-baik kalimatnya ya. Karena kisah ini ditulis pasti ada maksudnya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya di tepi pantai itu ada dua perahu dan nelayan-nelayan sedang membersihkan jala. Kasih bersih, dia punya pukat. Oke, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saya ulang, tadi Simon lagi kasih bersih jala. Waktu Tuhan Yesus minta perahunya, dia gak komplain. Itu yang pertama. Yang kedua, Petrus meninggalkan pekerjaannya. Dan dia melayani Yesus. Ya kan? Yesus naik di perahunya. Kemudian setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebus ikan. Ayat 5, Simon bilang, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak dapat menangkap apa-apa. Telah sepanjang malam Petrus yang kehilangan suplai, saudaraku, kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena ini cerita adalah permulaan ketika Petrus dipanggil. Waktu itu belum ada supply, dia belum ketemu dengan Tuhan Yesus, dia belum punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Alkitab catat, dia bekerja semalam-malaman dan tidak dapat apa-apa. Tapi perhatikan baik, waktu Yesus ada di perahunya, waktu Yesus sama-sama dengan Petrus, dan Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Setelah Petrus sedikit konfirmasi, tetapi akhirnya dia bilang, karena engkau, itu hubungan saudara, connect. Petrus mempercayai Tuhan di situ. Karena engkau yang menyuruh. Kalau yang kemarin, karena saya yang bekerja dengan kemampuan saya sebagai seorang penjala, saya tidak dapat apa-apa. Tapi hari ini, bukan karena saya lagi Tuhan, tapi karena engkau ada di pekerjaan, saya lakukan. Dan waktu Petrus tebarkan jala, saudara, dia diberkati luar biasa. Itu supply. Hari ini saya bilang bukan berarti bapak-bapak, ibu-ibu jangan bekerja. Bukan. Bekerjalah karena engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan lagi bakuat setengah mati supaya dapat. No. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan adalah orang yang tetap bekerja, tanggung jawab, dan dia diberkati. Pasti. Cuma kadang-kadang prosesnya, tetapi berkat pasti. Waktu saudara ke kebun, perkatakan sesuatu buat kebunmu. Dan waktu hari itu kebunmu tidak menghasilkan, percaya bahwa ada berkat yang lain yang Tuhan siapkan. Supaya engkau melihat dia, bahwa dia hidup bukan cuma memberkati engkau lewat usaha yang ini, tapi dia akan bekerja lewat usaha yang lain. Itulah supply. Maka hari ini ayo kita bekerja, tanggung jawab bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan. Saya tutup dengan kalimat ini saudara. Ada dua kapal sedang menyeberang. Dua-duanya dihantam badai. Yang satu kapal bocor.
yang satunya tidak. Kira-kira kapal yang mana yang akan tenggelam? Saya ulang, ada dua kapal lagi menyeberang, sama-sama dong digosok badai, ya kan? Yang satunya bocor, yang satunya tidak. Mereka, kira-kira yang mana yang tenggelam? Yang bocor ya, betul ya? Kenapa dia tenggelam? Karena masuk air, iya kan? Masuk air biar tidak ombak, kalau DP bocor di bawah tetap tenggelam. Maksudnya apa saudara? Apa yang bisa bikin kita tenggelam? Kalau saudara gampang dengar apa kata orang. Kamu begini, ngapain keluarga begini, ngapain keadaan begini. Waktu saudara dengar kata orang bocor, saudara tenggelam dalam sakit hati, kepahitan, benci, amarah, dan tapi waktu ada badai, saudara tidak izinkan kata orang. Kenapa? Karena saudara dengar apa kata Tuhan tentang saudara. Saudara anaknya Tuhan, saudara diberkati, saudara sudah diampuni, saudara sudah dilayakan. Ayo kita beribadah karena Tuhan sudah mati buat kita. Maka itu tidak akan terjadi. Ayo keluarga-keluarga bangkit. Kenapa? Kalau generasi ini mungkin kita kelihatan lost, ya. Tapi percayalah, generasi selanjutnya ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Sama dengan bangsa Israel. Satu generasi mungkin mereka tidak taat sama Tuhan. Tapi akan lahir generasi-generasi. Di mana generasi itu tercipta penyembah-penyembah. Raja-raja yang takut akan Tuhan. Amin buat firman Tuhan.